Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Ketika hari menjelang sore, Kang Darmin, Kang Soleh, dan Mbak Rasmi diperlakukan layaknya orang yang sudah meninggal, karena memang itulah syaratnya. Disaksikan banyak warga, mereka dimandikan selayak orang mati. Masing-masing bertelanjang, ditutupi kain jari, dan dibopong 3 orang yang tidak membatalkan wudhu. Sedangkan di sekeliling, ditutupi kain berwarna hijau, melingkari lokasi pemandian. Setelah selesai diwudhu oleh Pak Modin, kemudian jari yang basah kuyup diganti jari kering, dan dimulailah menata dengan kain kafan. Selanjutnya mereka direbahkan di keranda, yang kemudian diletakkan di dalam rumah Juragan Niti. Terdengar tangis bersahutan dari pihak keluarga masing-masing, termasuk pula Bu Inggit dan Rahayu. Setelah itu, 3 orang yang berperan sebagai saksi netral bersila di samping keranda. Dalam hal ini, memang membutuhkan seseorang yang tidak ada di pihak siapapun. Sesaat kemudian, prosesi sumpah pocong pun dimulai dengan Pak Modin sebagai imam. Setelah berdoa, selanjutnya para pelaku disumpah dan diberikan peringatan bahwa apabila terbukti bersalah, maka nyawa taruhannya. Tidak hanya sumpah saja, tapi juga deretan resiko yang akan ditanggung jika berbohong, yakni ajal, sakit parah, dan miskin 7 turunan. Dilanjutkan kemudian sumpah para pelaku, yang dimulai dari Kang Soleh. Lelaki itu berucap dengan lantang, "Saya bersumpah, bukan saya pelaku atas hilangnya perhiasan milik Bu Inggit. Jika saya berbohong, saya siap menanggung apapun akibat dari sumpah ini." Sumpah itu juga diucapkan oleh Kang Darmin dan Mak Rasmi. Selesai prosesi itu, kafan kembali dibuka, kemudian semua warga kembali ke rumah masing-masing. Beberapa hari setelah itu, perkampungan dilanda ketegangan. Para warga banyak yang bersaksi bahwa mereka melihat sosok pocong dengan wajah hancur. Ada yang melihat sosok pocong tersebut menuju ke rumah 3 pelaku sumpah pocong. Ada juga yang menyaksikan jika sosok pocong juga bergentayangan di sekitar rumah Juragan Niti. Hal itu membuat suasana kampung menjadi mencekam. Sementara kesaksian para pelaku sumpah pocong juga menjadi pemicu ketegangan. Masing-masing merasa dihantui pocong dan selalu bermimpi buruk tentang kematian. Hari itu menjelang sore, Sarju pulang dari kegiatan sekolah. Sesampainya di rumah, dia mendapati ibunya sedang tertidur, namun dalam posisi terlentang dan tangan di dada. Pemandangan tidak biasa itu membuat bulu kuduknya berdiri. Dia memiliki firasat yang tidak baik. Pikirannya kalut, membayang resiko sumpah pocong. Namun sebisa mungkin, dia berpikir positif. Tanpa berganti baju, Sarju ikut berbaring di samping ibunya. Entah mengapa jantungnya bergemuruh sangat cepat. Rasa was-was dan khawatir menguasai hatinya. Berulang kali menghela nafas panjang sambil memejamkan mata. Hingga ketika bayangan kecemasan mulai hilang, dia pun terlelap memasuki alam mimpi. Dan dia mengalami mimpi buruk, di mana dia melihat suasana ramai di rumahnya. Ternyata sang ibu melangsungkan acara mantu. Akan tetapi Sarju bingung, karena bukan dia yang dikawinkan. Dia juga tidak tahu siapa orang tersebut.
Ketika mempelai pria keluar, Mak Rasmi tertawa sendiri, dan suasana menjadi semakin riuh, karena sosok laki-laki itu telah terbungkus kain kafan. Matanya hitam pekat, sedangkan kain kafannya terlihat masih baru. Saat Sarju hendak menggandeng ibunya, sosok pocong itu menghalangi, yang membuatnya terbangun dengan nafas tidak beraturan. Setelah cukup tenang, Sarju mengecek keadaan ibunya. Kali ini, dia mendapati tubuh sang ibu miring ke arah kiblat dengan posisi yang sama. Sungguh sesuatu yang sangat aneh baginya. Akhirnya, dia putuskan membangunkan ibunya. Tapi tubuh Mak Rasmi sudah terbujur kaku. Sarju mengecek nafas serta denyut nadi. Dan ketika tahu jika wanita yang melahirkannya itu sudah meninggal dunia, dia menjerit keras diikuti lagi suara tangisan. Dia terus mengguncang-guncang tubuh sang ibu, berharap kembali bernafas dan menemani kesehariannya. Pemakaman dilanjutkan sore itu juga, hingga selesai pada Isya. Setelah semua warga kembali berkumpul ke rumah reot Mak Rasmi, Juragan Niti memberitahukan pada warga agar mereka jangan salah sangka tentang penyebab kematian Mak Rasmi. Juragan Niti berkata bahwa baginya Mak Rasmi adalah seorang yang jujur. Dia yakin jika wanita itu tidak termakan sumpah pocong. Dia juga yakin jika Mak Rasmi tidak berbohong. Juragan Niti melanjutkan, kalau siang hari sebelum meninggal dunia, Mak Rasmi menemuinya, yang saat itu sedang bercengkrama bersama Bu Inggit serta Rahayu. Mak Rasmi menangis minta maaf, tapi bukan karena masalah hilangnya perhiasan, melainkan karena dia tidak kuat dengan teror sosok pocong. Di sela tangisnya, Mak Rasmi terus minta maaf, sambil meyakinkan bahwa dia tidak tahu menahu soal hilangnya perhiasan. Dia bersumpah kalau selama ini dia telah menjaga kejujuran sifatnya. Dari hal itulah Juragan Niti minta pada warga agar tidak menyinggung tentang hal buruk pada Mak Rasmi yang telah tiada. Dia berharap pikiran warga sama dengannya, bahwa Mak Rasmi meninggal dunia karena satu hal atau memiliki riwayat satu penyakit, bukan karena dampak dari sumpah pocong. Warga riuh rendah saling berbincang, merasa tidak percaya dengan apa yang diucapkan Juragan Niti. Mereka tahu jika sang juragan telah menutup-nutupi aib Mak Rasmi. Hari selanjutnya, perbincangan di sudut-sudut kampung masih membahas tentang Mak Rasmi. Warga tidak mengindahkan saran dari Juragan Niti. Gunjingan pun mengalir. Warga tidak menyangka jika Mak Rasmi adalah pelaku sebenarnya. Tuduhan tersebut diperkuat dengan hilangnya teror sosok pocong setelah kematian Mak Rasmi. Sementara itu, Sarju yang hendak menghadapi ujian akhir memutuskan berhenti sekolah. Dia merasa malu dan sangat terpukul. Rayuan para guru maupun keluarga Juragan Niti tidak diindahkan. Hingga pada akhirnya Sarju menghilang, meninggalkan desa ketika usia 7 hari kematian sang ibu. Bersamaan dengan kepergian Sarju, warga dihebohkan dengan Kang Soleh dan Kang Darmen yang mendadak sakit. Secara bersamaan, keduanya ambruk tanpa sebab. Wajah mereka pucat pasi, mata melotot. Dan anehnya, mereka tidur terlentang dengan tangan bersedekap. Pemandangan yang menggambarkan sebuah kematian.
Setiap kali anggota keluarga ingin membuka tangan yang bersedekap, mereka selalu gagal. Tangan tersebut sangat berat karena kaku. Sebelum dibawa ke rumah sakit di kabupaten kota, terlebih dahulu diusahakan dengan mendatangkan orang pintar. Namun tidak juga memperlihatkan keadaan yang membaik. Pada akhirnya, mereka berdua masuk ke ruang ICU. Hal tersebut membuat tanda tanya bagi warga tentang dampak sumpah pocong. Warga merasa miris dan prihatin. Mereka berharap Kang Soleh dan Kang Darmin terselamatkan, sehingga tidak menimbulkan anggapan negatif. Sehari semenjak itu, perkampungan kembali terasa mencekam. Sosok pocong kembali bermunculan di setiap malam. Meski tidak mengganggu, namun kemunculannya yang mengejutkan membuat warga terkaget hingga jatuh sakit. Beberapa warga memberikan kesaksian kalau pocong tersebut berasal dari rumah Mak Rasmi yang sudah tidak berpenghuni. Dan pocong tersebut tidak hanya satu, tapi ada dua. Para tetua adat sudah mencoba melakukan ritual pengusiran di rumah Mak Rasmi sesuai permintaan warga, namun tidak mempan. Sosok pocong tersebut masih saja menampakkan diri setiap malam tiba. Akhirnya, warga yang mengharap keselamatan Kang Soleh dan Kang Darmin tidak sesuai dengan ketetapan Sang Pencipta. 7 hari berada di ruang ICU, mereka berdua dinyatakan meninggal dunia tepat di pagi hari Selasa Wage. Hal itu membuat warga semakin bertanya-tanya, siapa pelaku sebenarnya tentang hilangnya perhiasan Bu Inggit? Muncullah dugaan kalau mereka bertiga bersekongkol dan sudah membagi hasil curian itu. Teror pocong berlanjut di setiap malam. Dan di malam itu, usai memperingati 7 hari Kang Soleh, istrinya bangkit lalu minta warga agar memaafkan suaminya. Disusul kemudian sambil terisak Bu Girah berujar bahwa tuduhan warga pada Mak Rasmi adalah satu kekeliruan. Warga terdiam dan saling pandang, termasuk Pak Modin yang hadir di sana. Yugirah melanjutkan bahwa sehari sebelum sakit, suaminya yang memiliki firasat buruk telah menceritakan tentang perhiasan Bu Inggit. Yugirah terkaget dan menjadi cemas ketika Kang Soleh mengaku kalau dia adalah dalang dari pencurian tersebut, termasuk 2 pencurian sebelumnya. Kang Soleh bersekongkol dengan Kang Darmin yang ditugaskan mengajak ngobrol Mak Rasmi di dapur sambil menunggu makanan para kuli selesai dipersiapkan. Di saat itulah Kang Soleh mengambil kunci secara diam-diam dan aksi pencurian pun dilakukan. Mereka berdua membagi hasil curian sama rata. Karena 2 aksi berhasil dengan mulus, maka kesempatan ketiga pun datang. Kepergian Juragan Niti keluar kota tidak disia-siakan. Kang Soleh menggasak sekotak perhiasan, yang dari situlah muncul sumpah pocong. Ketika pencurian itu membuat keluarga Juragan Niti gusar, Kang Soleh dan Kang Darmin pergi ke orang pintar untuk melakukan hal buruk lain. Tidak segan-segan mereka berniat mencelakai keluarga sang juragan dengan mengirim teluh. Tapi di luar dugaan, orang pintar tersebut tidak mampu menembus pagar gaib rumah Juragan Niti. Memang hal itu dilakukan oleh orang kaya di masa itu. Demi menghindari serangan gaib yang tidak terduga, mereka memagari rumah. Dan rumah Juragan Niti sudah seperti itu semenjak dari kakek buyutnya. Memang dia adalah keturunan orang terpandang di kampung. Mendengar penjelasan orang pintar itu, Kang Soleh meminta jalan keluar dari masalahnya dan disarankan melakukan sumpah pocong. Orang pintar itu siap menanggung keselamatan mereka karena sumpah pocong tidak ada dalam ruang lingkup agama. Usul itu pun diterima dengan jaminan
yang menghadirkan sosok pocong sebagai teror ketakutan adalah orang pintar tersebut, termasuk pada Mak Rasmi yang akhirnya meninggal akibat santet. Tujuan yang mampu mengambil hitamkan Mak Rasmi berhasil, namun Tuhan berkehendak lain. Sambil berderai air mata, Yugira minta maaf atas perbuatan suaminya. Dia mengeluarkan perhiasan curian dan menyerahkan pada Juragan Niti. Perhiasan tersebut masih disimpan, belum dibagi dengan Kang Darmin. Untuk teror yang terjadi akhir-akhir ini, Yugira mengaku kalau dia tidak tahu menahu. Dia kembali berujar tentang wasiat Kang Soleh saat itu, bahwa kalau terjadi apa-apa atas dirinya, maka disuruh mencari Sarju untuk minta maaf. Lek Wardi yang menjadi saksi sumpah pocong unjuk bicara, ketika ritual sumpah dilakukan, yang dia lihat menjadi sosok mayat memang hanya Kang Soleh. Jadi dia sudah menduga jika pelakunya adalah Kang Soleh. Dan untuk menghentikan teror yang melanda desa, dia mengajak warga untuk mencari keberadaan Sarju. Dia yakin kata maaf dari anak itu sangat berharga, karena Sarju dianggap sebagai yatim piatu yang terzalimi. Usulan itu pun diterima baik oleh warga. Mereka memutuskan akan mencari Sarju esok hari. Empat tahun kemudian, Jinggah Langit membawa capung mencari tempat menghilangkan penat. Disusul segerombol burung berceloteh menutup hari. Di atas bebatuan besar di bawah rindang pohon randu alas, seorang lelaki dengan rambut gondrong duduk sambil menghisap rokok. Matanya berkaca-kaca menatap semak di hadapannya. Berulang kali dia mengucap permintaan maaf pada Mak Rasmi, ibunya. Dialah Sarju yang kembali pulang karena panggilan hati. Ingin melihat makam sang ibu dan mengirimnya kembang serta doa. Namun makam itu telah tiada. Bukan makam ibunya saja, tapi seluruh makam warga kampung juga sirna. Semua berganti semak dan pepohonan milik negara. Menurut penuturan orang yang dia temui tadi, kampungnya tinggal nama dan tinggal kenangan. Memang, lokasi dia berada adalah nama kampungnya dulu, tapi sudah tidak berpenghuni. Orang tersebut berkisah, jika semenjak sumpah pocong berlangsung, teror demi teror terus menghantui perkampungan. Hal itu terus terjadi meski pelaku sebenarnya, yakni Kang Darmin dan Kang Soleh sudah diketahui. Warga yang risau terus mencari keberadaan putra dari Mak Rasmi, seorang ibu yang dijadikan korban fitnah. Menurut warga, maaf yang tulus dari putra Mak Rasmi akan menghentikan teror pocong tersebut. Namun lebih dari 3 bulan, tidak ada tanda-tanda lokasi keberadaan bocah tersebut. Teror pocong yang terus berlanjut, dan bahkan membuat beberapa warga meninggal karena ketakutan, membuat para petinggi kampung melakukan diskusi, dan diputuskanlah bedol desa yang disetujui seluruh warga. Perkampungan tersebut diambil alih negara, sedangkan seluruh warganya dipindahkan ke satu lokasi di luar Pulau Jawa. Menurut perjanjian sebenarnya, makam tersebut akan dilestarikan, namun kenyataannya lain. Mendengar kisah tersebut membuat Sarju dikejar penyesalan. Rasa amarah, kecewa, hingga sedih yang tercampur mulai sirna. Setidaknya dia mampu tersenyum lega, karena warga telah tahu jika ibunya orang baik. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali
lakukan di muka sana.